Dengan kekuatanmu, kau masih ingin membunuhku. Hari ini, kaulah yang mati. Lu Ming mencibir dan membunuh pemuda itu dengan tombaknya. Namun, pada saat ini, Tianjiao muda lainnya juga mulai menyerang Lu Ming. Tatapan Lu Ming dingin, dan tombaknya bergetar, melesatkan lebih dari selusin tombak ke arah para Tianjiao ini. Namun, Lu Ming kini telah menembus 4 tingkat dewa, dan kekuatannya berada di puncaknya. Sebelumnya, akibat ledakan setengah inti bintang oleh iblis malam gelap, Lu Ming terkena dampaknya dan menderita beberapa luka. Oleh karena itu, meskipun mereka bergandengan tangan, mereka bukanlah lawan Lu Ming. Tombaknya terang dan sangat tajam, yang langsung menembus serangan pemuda berjubah darah. Pemuda berjubah darah dan yang lainnya terkejut dan mundur. Kau ingin membunuhku dengan kekuatanmu. Suara sarkastis keluar dari mulut Lu Ming. Ia maju dengan tombaknya. Tombak itu bergetar dan tombak besar itu tersapu. Para pemuda Suepao dan yang lainnya tampak muram, dan berteriak dengan marah. Masing-masing dari mereka menunjukkan keahlian unik mereka. Namun sekarang situasinya pasang surut. Mereka bukan lawan Lu Ming. Akibatnya, mereka mundur dengan keras. Sialan, bagaimana mungkin kekuatan anak ini begitu hebat? Pemuda berjubah darah dan yang lainnya meraung dalam hati mereka. Mereka adalah Tianjiao dari Jiujue Tianwang Mansion, tetapi mereka belum pernah melihat Lu Ming. Dari mana Lu Ming berasal? Sentuh. Lu Ming terus melangkah maju dengan ganas. Pemuda berjubah darah dan yang lainnya, wajah mereka berubah lagi, mau tidak mau mundur. Lu Mingjin, mereka mundur, tidak lagi memiliki keberanian untuk bertarung lagi. Dalam situasi mereka saat ini, bahkan jika mereka bertarung lagi, mereka kalah. Mundur. Akhirnya, para pemuda Suepao dan yang lainnya tidak mau menunjukkan jurus tubuh mereka, melayang mundur dan menarik diri dari Lu Ming. Pengecut, kau mau cincin penyimpanan di tanganku? Pergi. Lu Ming meneguk minuman dingin. Pemuda berjubah darah itu tampak mengerikan. Wah, aku ingat apa yang terjadi hari ini. Pemuda berjubah darah itu meninggalkan kata-kata dingin dan pergi dari sini. Tianjiao muda lainnya, yang juga dengan acuh tak acuh melirik Lu Ming, tak punya pilihan selain pergi dari sini. Setelah beberapa saat, Tianjiao di sini berjalan bersih. Ayo kita cari di sini. Ukuran tubuh Lu Ming telah menyusut, dan dia bersikap manusiawi terhadap Qiu Yue dan yang lainnya. Kemudian, beberapa orang bergegas ke rumah tuan kota, mencari ke atas untuk melihat apakah mereka bisa menemukan petunjuk. Awalnya, kediaman tuan kota yang megah dan megah itu runtuh berantakan, tanpa jejak siapapun. Lu Ming dan yang lainnya menjelajahi kediaman tuan kota yang bobrok itu untuk mencari petunjuk tentang klan es gelap dan istana surgawi 9 Jue. Mereka tidak menemukan seorang pria muncul tak jauh dari kediaman tuan kota. Pria ini adalah putri dari iblis malam gelap, Mawar Malam Gelap. Sebelum perang, Mawar Malam Gelap belum pernah muncul. Di tengah kegelapan malam, Mawar Malam Gelap menatap Lu Ming dan yang lainnya di kejauhan, matanya berbinar-binar dengan kebencian, keserakahan, dan emosi kompleks lainnya. Lu Ming, cepat atau lambat, aku akan menelan kalian, hei, hei, hei. Tawa suram keluar dari mulut Mawar di kegelapan malam. Di matanya, ada cahaya jahat yang bersinar. Kemudian ia melesat dan menghilang di sana. Di kegelapan malam, Mawar itu menghilang dan dua bayangan hitam muncul. Kedua sosok hitam ini, terbungkus jubah hitam, tidak dapat melihat wujudnya dengan jelas, hanya dapat melihat sepasang mata dingin di balik jubah hitam itu. Apa, cincin penyimpanan kegelapan malam ada di tangan anak laki-laki itu? Petik 2, salah satu dari mereka berkata, dengan kekuatan kita sama sekali bukan lawan anak laki-laki ini. Kata yang lain, tapi cincin penyimpanan pangeran kegelapan tidak boleh diserahkan ke tangan orang luar. Kita harus mendapatkannya. Manusia sebelumnya, rencana hari ini, kita menatap mereka secara diam-diam, dan kemudian mengirim kembali berita bahwa Tuan akan mengirim orang kuat untuk membunuh mereka. Pria di belakang, baiklah, itu saja. Setelah itu, manusia menghilang. Lu Ming dan yang lainnya tidak tahu bahwa mereka sedang diincar. Mereka menggeledah kediaman penguasa kota beberapa kali, tetapi menemukan banyak harta karun. Namun, tidak ada petunjuk tentang kolusi antara klan es gelap dan pasukan besar istana Jiujueten, atau harta karun istana Jiujueten. Aku tidak tahu apakah ada petunjuk di cincin penyimpanan penguasa kegelapan. Pikir Lu Ming. Setelah 2 putaran, masih belum ada petunjuk. Lu Ming, Qiu Yue, dan yang lainnya pergi dari sana. Tak lama kemudian, mereka menemukan tempat rahasia. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan iblis malam gelap dan melihatnya. Setelah memeriksanya, Lu Ming tertegun. Iblis malam gelap bertanggung jawab atas mata air malam ajaib. Selama bertahun-tahun, entah berapa banyak kekayaan yang telah ia kumpulkan. Di dalam cincin penyimpanan, semua jenis sendan, senyao, dan sencai yang berharga menumpuk seperti gunung. Ada semua jenis artefak dari semua tingkatan, dan bahkan ada beberapa artefak yang sangat bagus. Adapun senjing, jumlahnya tak terhitung. Selain itu, Lu Ming juga menemukan kitab seni ilahi. Metode sihir keterampilan sihir produk suci dapat dikembangkan hingga tingkat tertinggi. Namun, Raja Iblis Malam Kegelapan jelas tidak berlatih hingga tingkat tertinggi. Jika tidak, kekuatannya akan sedikit lebih kuat.
Lu Ming tersenyum. Ia tentu saja ingin berlatih mahakarya ini. Selain itu, Lu Ming juga menemukan sejumlah besar mata air malam ajaib. Jumlahnya lebih dari 500 jin. Teman baik, diperkirakan seluruh mata air malam ajaib di Gunung Mordu ada di sini. Pantas saja tidak ditemukan sebelumnya. Gumam Lu Ming. Kemudian ia mengeluarkan 20 kati mata air malam ajaib dan memberikannya kepada Yue Linglong dan Wu Zifeng, masing-masing 10 jin. 10 kati mata air malam ajaib, cukup untuk mereka gunakan dalam waktu lama. Ya, keduanya sangat gembira. Lu Ming tidak memberi Qiu Yue uang sepeser pun. Ia tentu saja memberinya sebanyak yang Qiu Yue inginkan. Ia tidak perlu bersusah payah untuk memberikannya. Lu Ming kecewa karena tidak ada petunjuk tentang harta karun Istana 9 Juetian di cincin penyimpanan iblis malam yang gelap. Apakah kau tidak punya petunjuk, penguasa malam? Memikirkan hal ini, Lu Ming sedikit kecewa. Kemudian, ia memeriksa cincin penyimpanan beberapa iblis dan tidak menemukan petunjuk. Namun, di tangannya, ada beberapa token lagi. Totalnya $4, 1 token iblis dan 3 token Raja Iblis memang yang diinginkan oleh darah penyihir dan yang lainnya di sini. Token iblis, selama kau mengambil ini, kau bisa bergabung dengan perkemahan bintang. Mata Wu Zifeng berkilat, menunjukkan secercah cahaya panas. Kita membunuh mereka dengan cara ini. Bisakah kau bergabung dengan perkemahan bintang? Petik 2, tanya Lu Ming penasaran. Ya, selama usianya belum melebihi standar, dan kultivasinya di atas alam surga dan dewa, selama kau memegang token Raja Iblis dan Raja Iblis, kau bisa memasuki perkemahan bintang. Wu Zifeng berkata, Saudara Lu, jika kau ingin mengetahui harta karun Istana 9 Juetian, sebaiknya kau bergabung dengan perkemahan bintang terlebih dahulu. Lagi pula, para penjaga perkemahan bintang dan Istana Surgawi 9 Jue sudah sangat dekat. Mungkin kau bisa mendapatkan beberapa petunjuk. Bagus, kalau begitu bergabunglah dengan Star Camp dulu. Lu Ming mengangguk dan membuat keputusan. Awalnya, tujuan perjalanannya adalah pergi ke Istana Jiu Jueteng, dan kemudian ke Gunung Mordu. Dia hanya ingin memeriksanya terlebih dahulu. Jika tidak menemukan petunjuk, dia akan pergi ke Istana Jiu Jueten untuk menyelidiki. Baiklah, ayo pergi. Wu Zi menghalangi jalan. Segera, sekelompok 4 orang meninggalkan Gunung Mordu. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di inti wilayah Bintang Cutian, dan kemudian menggunakan susunan transmisi medan Bintang Trans untuk pergi ke Istana Surgawi 9 Jue. Masih ada jalan panjang bagi Cutian Wangfu. Bahkan jika ditarik garis lurus, ada lebih dari 10 wilayah bintang. Jarak yang sangat jauh. Mereka membutuhkan waktu hampir setahun hanya untuk menempuh perjalanan. Akhirnya, mereka tiba di wilayah dekat Istana Surgawi 9 Jue, dan kemudian mereka terbang ke Istana Surgawi 9 Jue dengan kapal perang bintang. Perlahan-lahan, sebuah galaksi besar muncul di depan mereka di langit. Ini, sambil menatap galaksi, Lu Ming, Ming dan bulan musim gugur tercengang. Ada 3 bintang di galaksi ini. Secara umum, galaksi adalah bintang. Dengan 1 bintang sebagai intinya, planet-planet lain berputar mengelilingi bintang tersebut membentuk galaksi. Namun, galaksi ini memiliki 3 bintang. Satu persatu, planet raksasa mengelilingi 3 bintang, dengan lintasan yang indah, bergerak. Lu Ming terhanyut dalam sekejap. Di sekitar bintang itu, setidaknya ada 30 planet yang berputar mengelilingi 3 bintang. Semakin dekat jaraknya, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Di pinggiran seluruh galaksi, planet-planet itu bersinar dengan segala macam cahaya. Pada saat yang sama, di sekitar galaksi, terdapat kapal-kapal raksasa, yang memberi orang rasa bahaya yang ekstrim. Wu Zifeng dan Yue Linglong tampak tenang, dan mereka telah lama bertemu. Monster-monster ini semua adalah mesin perang. Mereka sangat mengerikan. Mereka dapat memantau ruang di sekitar galaksi. Begitu musuh menyerang, mereka akan melancarkan serangan balik yang dahsyat. Konon, bahkan eksistensi Raja Puncak Dewa pun akan terbunuh. Wu Zifeng menjelaskan. Lu Ming menarik napas. Eksistensi Raja Puncak Dewa bisa dibom dan dibunuh. Kekuatan seperti itu sungguh mengerikan. Jika kau mengirim salah satu dari mereka, kau bisa menghancurkan Qin Tianxing. Ayo masuk, pergi ke planet itu dulu. Wu Zifeng menunjuk ke jalur bintang merah menyala di bagian terluar galaksi. Lu Ming mengendalikan kapal perang langit bintang dan terbang ke planet merah menyala ini. Siapa itu? Sebuah minuman dingin, di luar planet, sekelompok pria kuat mengenakan baju besi merah menyala, menghalangi jalan Lu Ming dan yang lainnya. Hembusan napas dari tubuhnya membuat Lu Ming dan keluarganya terkejut. Raja Dewa, di antara mereka, ada kerajaan dewa. Lu Ming ketakutan. Ada 12 orang kuat dalam kelompok ini. Lu Ming dapat merasakan setidaknya 3 dari mereka. Mereka adalah eksistensi kerajaan dewa. 9 lainnya dianggap sebagai sosok di puncak para dewa. Layak disebut sebagai Istana Surgawi 9 Jue. Ini hanyalah penjaga gerbang paling pinggiran. Jika Anda muncul begitu saja, ada banyak dewa dan raja. Kekuatannya sungguh tak terduga. Saya Wu Zifeng, murid keluarga Wu. Ini teman-teman saya. Wu Zifeng terbang keluar dari kapal perang bintang dan mengeluarkan token identitas. Ini benar-benar murid keluarga Wu. Berapa banyak dari mereka yang pernah ke Istana Surgawi 9 Jue sebelumnya?
Jika tidak, mereka akan meninggalkan jejak kehidupan. Jalan seorang tokoh besar di kerajaan dewa. Ya, Wu Zifeng mengangguk. Dalam perjalanan, Wu Zifeng juga menjelaskan prosedur memasuki Istana Sembilan Raja Surgawi. Lu Ming tidak terkejut. Ia melangkah maju bersama bulan musim gugur dan meninggalkan secercah kehidupan di pelat susunan. Setelah meninggalkan secercah kehidupan, para ahli berbaju zirah merah api mempersilakan Lu Ming dan yang lainnya memasuki planet. Setelah memasuki planet, mereka terbang ke arah berlawanan dari planet menuju inti galaksi. Jika tidak melewati planet ini, mereka akan diserang oleh mesin-mesin perang itu. Kecuali jika kultivasi mereka melampaui Raja Dewa, mereka tidak akan selamat. Mereka terus-menerus mencapai inti bintang, dan tak lama kemudian, sebuah planet raksasa muncul di depan. Planet ini, di galaksi ini, adalah yang terbesar. Meskipun berjauhan, mereka dapat merasakan adanya energi yang melonjak di planet ini, menyebar keluar. Di sekitar setiap planet, terdapat sebuah celah, di sekeliling planet, dari kejauhan, sangat indah. Pada saat yang sama, Lu Ming merasakan bahwa dari segala arah, bahkan dari langit berbintang, energi terus-menerus diserap oleh planet dan berkumpul di planet ini. Planet ini memiliki susunan besar yang dapat menyerap energi dari dunia luar. Bisik Lu Ming, ya, ada susunan besar di planet ini. Ia menyerap energi dari alam semesta sepanjang waktu dan mengumpulkannya di planet ini, sehingga roh planet ini sangat kuat. Wu Zifeng menjelaskan, lalu sambil tersenyum, ia berkata, ini adalah Istana Surgawi 9 Jue, kita di sini. Apakah ini Istana Surgawi Jiu Jue? Seluruh planet ini, Lu Ming terkejut. Ya, seluruh planet ini adalah Istana Surgawi 9 Jue. Wu Zifeng mengangguk dan menjelaskan, seluruh planet diselimuti oleh susunan besar, seperti rumah besar atau kota. Lu Ming dan Qiu Yue kagum. Ini masalah besar. Saat jarak semakin dekat, Lu Ming akhirnya menyadari bahwa seluruh planet diselimuti perisai cahaya raksasa. Namun, di berbagai penjuru planet, perisai cahaya itu akan membuka celah, seperti pintu. Wu Zifeng memberitahu kita bahwa ada 8 celah di seluruh planet, yaitu 8 gerbang, yang tersebar di 8 penjuru planet. Setiap gerbang dijaga oleh sejumlah besar orang kuat. Dengan pertahanan seketat itu, masih ada orang yang bisa mencuri harta karun dari Istana Surga 9 Jue, haha. Lu Ming mencibir. Setelah tiba di sini, Lu Ming semakin memahami bahwa jika tidak ada yang bekerja sama di rumah Raja Surgawi 9 Jue, mustahil bagi orang luar untuk mencuri harta karun darinya. Tentu saja, ada kerjasama internal. Mereka terbang ke gerbang terdekat. Di sekitar gerbang ini, ada sejumlah besar penjaga yang kuat, satu persatu mengenakan baju perang, momentumnya luar biasa. Dewa, semua dewa. Dari orang-orang ini, Lu Ming merasakan napas teror, yang merupakan napas Raja Dewa. Para penjaga ini semuanya adalah dewa. Di sini, Lu Ming dan Qiu Yue meninggalkan secercah kehidupan, dan mereka berhasil memasuki gerbang. Begitu memasuki gerbang, Lu Ming merasakan aura yang kuat dan menyerbu wajahnya. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan merasa segar kembali. Berlatih di sini lebih cepat daripada berlatih di luar. Ayo, aku akan mengantarmu ke rumah Wuku. Wu Zi menghalangi jalan dan terbang lebih dulu. Lu Ming diikuti oleh beberapa orang. Planet ini adalah Istana 9 Raja Surgawi, jadi di planet ini tidak ada kota dan sebagainya. Di wilayah yang luas ini, di mana segala macam bangunan ingin dibangun, mereka harus dibudidayakan. Lu Ming dan yang lainnya terbang di langit, melihat ke atas, menemukan seluruh planet, gunung, danau, sungai, semuanya, dan di gunung, danau, sungai ini, diselingi dengan berbagai bangunan. Markas besar keluarga Wumu, di planet ini. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau bisa mengatakan itu, tapi itu tidak terlalu akurat. Wu Zifeng berkata, sebenarnya, ada banyak keluarga bangsawan besar dengan sejarah panjang di Istana 9 Raja Surgawi, seperti keluarga Wu kita, seperti keluarga Qin dari Qin Wuyu, dan lainnya. Semua keluarga besar ini memiliki orang-orang kuat yang bekerja di Istana 9 Raja Surgawi. Oleh karena itu, semua markas besar didirikan di planet ini. Namun, sebagian besar tanah leluhur dunia besar tidak ada di sini. Mereka tersebar di berbagai wilayah bintang. Itulah fondasi keluarga-keluarga besar. Misalnya, markas besar keluarga Wu ada di sini, tetapi tanah leluhurnya berada di wilayah bintang lain, tempat para anggota keluarga Wu yang paling berkuasa berkumpul. Lu Ming mengangguk dan sedikit mengerti. Tak lama kemudian, barisan pegunungan tak berujung muncul. Di antara pegunungan dan pegunungan ini, terdapat bangunan yang tak terhitung jumlahnya, dan ujung-ujungnya tak terlihat sekilas. Inilah markas besar keluarga Wu di Istana Surgawi 9 Jue. Ayo, tinggallah di keluarga Wu dulu. Wu Zi menghalangi jalan. Kerumunan orang berhamburan maju. Tuan muda ketiga, saya telah melihat tuan muda ketiga. Dalam perjalanan, banyak orang memberi hormat kepada Wu Zifeng. Meskipun prestasi Wu Zifeng tidak terlalu tinggi, ia adalah putra dari pemimpin keluarga Wu saat ini, dan statusnya sangat tinggi. Segera setelah ia bergabung dengan keluarga Wu, Wu Zifeng mengatur agar Lu Ming dan Qiu Yue tinggal di halaman lain. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan Qiu Yue datang ke keluarga Wu selama 3 hari. Pada hari itu,
Wu Zifeng dan Yue Linglong menemukan Lu Ming. Saudara Lu, aku ingin meminta satu hal padamu. Wu Zi menghalangi jalan. Saudara Wu, jika ada yang ingin kau katakan. Lu Ming tersenyum. Saudara Lu, apakah kau ingin menjual token Raja Iblismu? Wu Zi menghalangi jalan. Token iblis. Ya, kau butuh. Jika kau membutuhkannya, ambillah. Aku dan Qiu Yue, 2 yuan sudah cukup. Lu Ming berkata, ia memiliki 3 token guru sihir di tubuhnya, 1 token iblis, dia dan Qiu Yue memasuki kam bintang. 2 sudah cukup, dan 2 tambahan tidak berguna. Awalnya, mereka ingin memberikan Wu Zifeng dan Yue Linglong untuk digunakan, tetapi kultivasi mereka tidak mencapai alam dewa surgawi, sehingga tidak dapat digunakan. Baiklah, saya punya 2 sepupu yang juga ikut serta dalam penilaian Starcamp. Namun, mereka tidak cukup beruntung untuk menyelesaikan ujian. Jadi, saya ingin membeli 2 token Master Sihir bersamamu. Wu Zi menghalangi jalan. Keluarga Wu juga ikut dalam penilaian Starcamp. Mengapa kamu tidak melihatnya di Gunung Mordu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ujian Mordusan hanyalah salah satu ujian Starcamp. Faktanya, ada banyak Tianjiao yang ingin bergabung dengan Starcamp setiap saat. Penilaian Starcamp juga dibagi menjadi banyak item, yang dipilih secara acak. Beberapa orang akan mengikuti penilaian ini, beberapa orang akan mendapatkan penilaian semacam itu, dan mereka yang pergi ke Gunung Iblis hanyalah sebagian kecil dari penilaian Starcamp. Wu Zifeng menjelaskan. Lu Ming tiba-tiba berkata, jadi begitu. Sepertinya kedua sepupu Wu Zifeng ikut dalam ujian lain dan tidak menyelesaikannya. Tidak masalah. Tidak ada gunanya punya token iblis lagi. Kalau sepupumu membutuhkannya, berikan saja. Lu Ming berkata, terima kasih banyak. Aku akan menelepon kedua sepupuku. Wu Zifeng senang dan meninggalkan halaman Lu Ming yang lain. Tak lama kemudian, Wu Zifeng datang bersama 2 pemuda. Kedua pemuda itu, keduanya berusia 20-an, tinggi dan tampan. Wu Ming, Wu Yue, baik, saudara Lu. Kedua pemuda itu mengepalkan tangan mereka. Sama-sama, aku tidak perlu sopan. Kudengar kedua saudaramu membutuhkan token Raja Iblis. Aku punya 2 lagi. Ini dia, ada 2 token Master Sihir di tangan Lu Ming. Dengan lambaian tangannya, ia terbang ke Wu Ming dan Wu Yue. Wu Ming dan Wu Yue mengulurkan tangan untuk mengambilnya, menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Saudara Lu, token Raja Iblis, berapa banyak kristal ilahi, kita beli. Wu Ming berkata, karena kalian saudara Zifeng, kalian saudaraku. Kalian semua saudara dari keluarga kalian sendiri. Kenapa kalian begitu sopan? Aku tidak perlu menyimpan kedua token Master Sihir ini. Kalian bisa mengambilnya langsung. Kenapa kalian tidak membelinya? Kata Lu Ming sambil tersenyum. Lalu, bagaimana kita bisa begitu baik tentang ini? Wu Yue ragu-ragu. 2 saudara Wu, kecuali kalian meremehkanku, Lu Ming, dan tidak mau berteman denganku. Lu Ming sengaja menghela napas. Saudara Lu telah salah paham. Kami telah mendengar Zifeng mengatakan bahwa saudara Lu adalah kebanggaan surga. Kami sudah lama ingin berteman denganmu. Bagaimana mungkin kita meremehkannya? Baiklah, kalau begitu, kita ambil token iblis ini. Wu Ming dan Wu Yue sibuk. 2 saudara Wu, kapan kalian akan pergi ke perkemahan bintang? Lu Ming mengalihkan topik dan bertanya. Masih ada 7 hari untuk pergi ke perkemahan bintang untuk melapor. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi bersama? Wu Ming berkata, sesuai seleraku. Lu Ming tersenyum. Mereka semua masih muda, dan mereka segera akrab. Beberapa orang mengeluarkan anggur mereka dan meminumnya sambil mengobrol. Lu Ming tahu lebih banyak tentang situasi istana Jiu Jueteng. Setelah 3 putaran anggur, Wu Zifeng mengucapkan selamat tinggal. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu Ming dan Qiu Yue tinggal di keluarga Wu. Mereka tidak tahu bahwa 2 pria berpakaian hitam berkeliaran di kejauhan keluarga Wu. Apa? Mereka telah memasuki keluarga Wu. Satu orang berbicara, kekuatan keluarga Wu sangat kuat. Lu Ming dan mereka memasuki keluarga Wu. Mereka tidak punya cara, mereka tidak bisa tinggal di keluarga Wu seumur hidup mereka. Jika mereka mendapatkan token Raja Iblis dan token Raja Iblis, kebanyakan dari mereka akan bergabung dengan perkemahan bintang. Kita akan bersiap dalam perjalanan ke perkemahan bintang, dan kita akan menghabisi mereka dalam satu serangan. Kata pria berbaju hitam lainnya dengan dingin. Setelah mengamati sejenak, mereka pergi dari sana. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Hari ini, Lu Ming sedang berlatih. Dalam beberapa hari terakhir, ia telah berlatih seni sihir dan keterampilan sihir yang ia peroleh dari iblis malam gelap. Terakhir kali, fondasi 4 dewa tidak stabil. Pada periode waktu berikutnya, Lu Ming tidak dapat membuat terobosan. Ia harus memoles fondasinya terlebih dahulu. Hanya ketika fondasinya dipoles dan stabil, ia dapat terus menyerang wilayah tersebut. Selama periode penggilingan fondasi, Lu Ming hanya berlatih keterampilan sihir baru. Ya, pada saat ini, pergelangan tangan Lu Ming, semburan gelombang yang indah. Gelombang ini, dari bola. Bola itu telah berubah menjadi gelang, yang dibawa di pergelangan tangan Lu Ming. Gelang itu telah tertidur selama ratusan tahun. Tidak ada gerakan. Sekarang ada gerakan. Lu Ming sangat bahagia. Lu Ming gembira. Bola yang tak bergerak selama ratusan tahun itu akhirnya bergerak.
Ia tahu bahwa bola itu sebagian besar terbuat dari perunggu yang telah ditelan dunia dewa kuno. Setelah dimurnikan selama ratusan tahun, apa yang bisa dicapai dengan mengolah bola itu? Lu Ming menantikannya. Saat itu, gelang yang terbuat dari bola itu bersinar, lalu terbang keluar dan berubah menjadi bola logam, memancarkan gelombang yang kuat. Qiu Yue juga terkejut. Ia keluar dari ruangan dan menatap bola itu dengan rasa ingin tahu. Ada apa, Tuan Muda? Tanya Qiu Yue. Bola itu akan berevolusi, fluktuasinya begitu kuat. Wajah Lu Ming sedikit berubah. Kecerahan bola itu semakin kuat, dan fluktuasi energinya juga semakin kuat. Ayo, kita pergi dari sini dulu. Lu Ming berkata, lalu melambaikan tangan, bola itu berubah menjadi cincin penyimpanan, dan Qiu Yue terbang menuju keluarga Wu. Lu Ming adalah tamu yang dibawa kembali oleh Wu Zifeng, putra ketiga keluarga Wu. Tentu saja, tidak ada yang bisa menghentikannya. Lu Ming meninggalkan keluarga Wu dengan mulus. Ia mempercepat langkahnya dan menemukan tempat terpencil yang sepi. Ia melepaskan bola. Boom! Saat bola dilepaskan, terjadi fluktuasi energi yang sangat besar. Pada saat yang sama, udara tak terbatas antara langit dan bumi menyatu menuju bola. Untungnya, disinilah istana surgawi 9 Jue. Udara di dalamnya kuat dan tak tertandingi. Bahkan lebih kaya daripada Senjing yang lebih rendah, tak berujung. Sejumlah besar udara diserap oleh bola, dan napas yang keluar dari bola naik dengan kecepatan yang luar biasa. Ada 3, 4, 5. Sebentar lagi, akan ada 9 dewa. Ini, baik Lu Ming maupun Qiu Yue tercengang oleh kecepatan promosinya. Kecepatan promosi semacam ini bahkan lebih cepat daripada membuat roket. Namun, Dewa 9 tidak berhenti, dan terus naik. Pada saat berikutnya, napas bola naik lagi, menembus Dewa 9 dan mencapai kerajaan Dewa setengah langkah. Namun, ini masih belum batasnya, ia masih terus meningkat. Mungkinkah mencapai kerajaan Dewa? Lu Ming terkejut dan penuh harap. Tidur selama ratusan tahun, setelah terbangun, dari Dewa yang dahsyat, menghantam kerajaan Allah, kecepatan ini, aku takut menakuti orang sampai mati. Namun, bola perunggu misterius itu memurnikan segalanya, semuanya mungkin. Pada badan bola, cahayanya terang, berkilauan dengan kilau perunggu, bagian dalamnya tampak mengandung energi yang mengerikan, dalam benturan kerajaan Allah. Ledakan, ledakan, di dalam bola, terdengar raungan yang kuat. Setelah beberapa saat, boom, napas yang mengerikan keluar dari dalam bola, dan tekanan yang kuat terpancar dari bola. Di bawah tekanan ini, Lu Ming dan Qiu Yue mundur berkali-kali. Mereka telah mundur 10.000 meter sebelum akhirnya berhenti. Tekanan dewa, bolanya benar-benar menembus. Lu Ming sangat gembira. Kekuatan bola itu sangat menakjubkan, jika menembus ke alam dewa, kekuatannya tidak diketahui seberapa kuat. Sekarang, Lu Mingchu datang ke istana Jiu Jueteng, dan entah krisis apa yang akan dihadapinya. Bola yang menembus itu akan menjadi penolong Lu Ming yang kuat. Huhuhu, antara langit dan bumi, energi agung terus-menerus menyatu menuju bola. Baru beberapa jam kemudian bola berhenti menyerap energi, dan napas pada bola menjadi stabil. Kondisi pikiran Raja, Lu Ming dapat merasakan bahwa mengolah bola sangat penting di alam dewa. Setelah napas menyatu, mata dan mulut muncul di tubuh bulat bola itu, menatap Lu Ming. Lu Ming, aku telah menembus kerajaan dewa, hahaha. Bola itu membuka mulutnya dan tertawa. Ia mengalir ke arah Lu Ming dan jatuh di bahu Lu Ming. Bisakah kau bicara? Lu Ming tersenyum. Ya, tidak apa-apa untuk menembus Raja Dewa, tapi sayang sekali hanya rajanya. Bola itu mendesah. Bulan dan Lu Qiuming terdiam. Mereka hanya tertidur. Setelah hanya beberapa ratus tahun, aku telah menembus alam Raja Dewa, dan aku masih merasa tidak puas. Jika orang lain tahu itu, bukankah itu hanya masalah kejengkelan? Nah, Lu Ming, bagaimana kau bisa menjadi Dewa 3? Apakah ini terlalu lambat? Bagaimana kau melatihnya? Kemudian, bola itu terbuka lagi, hampir membuat Lu Ming keluar dari luka dalam. Kelopak mata Lu Ming berkedut beberapa kali, lalu dia berkata, ya, dasar sapi, baiklah. Aku harus mengandalkanmu jika aku tidak bisa mengalahkanmu nanti. Jangan khawatir, berikan padaku. Aku merasa seperti memiliki kekuatan tak terbatas di sekujur tubuhku. Seru bola itu, tubuhnya yang bulat memantul di udara. Lu Ming juga sedang senang ketika bola itu menembus alam dewa. Ia mengeluarkan banyak logam mulia dan memberikannya kepada bola itu. Ketika bola itu melihat logam-logam ini, matanya berbinar, ia merentangkan dua tentakel, meraihnya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya, tampak seperti sedang tersenyum. Bola itu terbangun, dan keesokan harinya, ia tampak sedikit bersemangat. Segera, 10 hari kemudian, ia tiba di sini. Pada hari ini, Lu Ming, Qiu Yue, Wu Ming dan Wu Yue bertemu dan meninggalkan keluarga Wu menuju Perkemahan Bintang. Perkemahan Bintang, juga di planet Istana Surgawi 9 Jue, cukup jauh dari keluarga Wu. Keempatnya segera terbang ke Perkemahan Bintang. Lu Ming, tunggu. Tepat ketika kerumunan itu terbang di atas pegunungan, ia memanggil dengan ekspresi cemas. Jantung Lu Ming berdebar kencang dan ia pun berteriak, tunggu sebentar. Sebuah tarikan tangan kecil Autumn Moon berhenti. Saudara Lu, ada apa? Melihat Lu Ming tiba-tiba berhenti,
Wu Ming dan Wu Yue juga berhenti dan menatap Lu Ming dengan heran. Lu Ming tidak menjawab, ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia bertanya tentang formula itu. Lao Liang, ada apa? Tanya Lu Ming. Secara spesifik, aku tidak tahu. Aku merasa energi di area di depanku tidak normal. Kata-kata itu, energi abnormal. Lu Ming bingung. Ya, energinya tidak normal. Tidak bisa dipicu. Sangat kuat, seperti semacam susunan besar. Kata-kata itu, rumus pengukuran kata-kata tidak memahami susunan, tetapi sangat sensitif terhadap energi. Susunan besar. Lu Ming mengerutkan kening. Ada susunan besar di gunung liar ini. Apakah ada jejak di depannya? Lu Ming penuh imajinasi. Di depan, mungkin ada formasi besar. Lu Ming melawan Wu Yue dan Wu Mingdao. Ada pertempuran besar. Apakah itu peninggalan? Wu Ming dan Wu Yue juga. Aku tidak tahu, tetapi kekuatan susunan ini luar biasa. Aku khawatir kita tidak bisa memecahkannya. Kita akan mencatat lokasinya, dan kemudian kita akan menemukan seorang ahli untuk memecahkannya. Kita akan melewati sini dulu. Lu Ming berkata. Wu Ming dan Wu Yue mengangguk, yang merupakan cara yang relatif aman. Kemudian kerumunan melewati area itu dan bergerak ke arah lain. Tetapi mereka tidak terbang jauh. Di pegunungan tandus di bawah, sekelompok orang mengepung keempat orang Lu Ming. Ini adalah sekelompok orang yang mengenakan jubah darah dan ekspresi kusam, tetapi masing-masing dari mereka memiliki kesempatan membunuh yang dingin. Siapa kau? Wu Yue dan Wu Ming mengubah raut wajah mereka dan bersorak. Namun, orang-orang berjubah darah ini tidak memandang Wu Ming, Wu Yue, dan ekspresinya masih datar. Sungguh menakjubkan kau bisa merasakan formasi besar yang kami buat dan melewatinya. Namun, kau tetap harus mati. Salah satu pria besar itu membuka mulutnya. Bahkan ketika berbicara, suaranya masih datar dan dingin, seolah-olah ia tidak memiliki perasaan sama sekali. Ternyata formasi itu yang kau buat. Mata Lu Ming dingin, sepertinya pihak lain telah menunggu mereka di sini untuk waktu yang lama. Untungnya, ia telah terdeteksi oleh rumus pengukuran fluktuasi energi yang tidak biasa, sehingga terhindar dari formasi besar. Jika tidak, begitu ia memasuki formasi besar yang dibuat orang lain, itu akan sangat berbahaya. Siapa pihak lain itu? Lu Ming memikirkan Qin Wuyu dan yang lainnya. Di wilayah bintang surga dinasti Qin, Lu Ming berperang melawan Qin Wuyu dan yang lainnya, menindas sekelompok Tianjiao dari Jiujue Tian Wangfu dan menyinggung sekelompok orang. Orang-orang itu punya alasan untuk membunuh Lu Ming, tetapi ketika Lu Ming datang, mereka tidak bertemu Qin Wuyu dan yang lainnya. Bagaimana mereka tahu Lu Ming akan datang? Lagi pula, mereka adalah darah penyihir dan yang lainnya yang bertemu di gunung ibu kota sihir. Mereka juga punya alasan untuk membunuh Lu Ming, tetapi pihak lain tidak tahu bahwa ia telah datang ke istana Jiujue Teng. Apakah aku diikuti? Hati Lu Ming tiba-tiba tergerak, memikirkan kemungkinan ini. Ini adalah satu-satunya cara bagi keluarga Wu untuk pergi ke perkemahan bintang. Jika pihak lain tidak memperhatikan keberadaannya, bagaimana mungkin ia bisa mengatur pertempuran besar di sini? Untuk sesaat, Lu Ming memikirkan begitu banyak ide, tetapi pihak lain sudah memulai. Bunuh. Ketiga pria itu, dengan tatapan kosong, memegang pedang di tangan mereka dan dua bilah cahaya. Pada saat yang sama, mereka menebas Lu Ming. Cepat, sangat cepat, dan pada saat yang sama, tidak ada perbedaan sedikit pun, dengan kerjasama yang mulus, ini jelas setelah bertahun-tahun berlatih. Jika kau ingin membunuh teman-teman keluarga Wuku, kau harus lulus ujian kami dulu. Wu Yue dan Wu Ming minum banyak. Ilmu sihir yang mereka latih sangat istimewa. Saat melakukannya, mereka akan memacu ribuan kuda, ratusan dewa dan kuda. Mereka akan menginjak-injak musuh sampai mati. Namun, tebasan pedang itu ringan, satu persatu kuda dewa hancur. Dalam sekejap, ratusan dewa dan kuda melompat keluar. Wu Ming dan Wu Yue mundur dengan panik dan muntah darah. Kerajaan setengah langkah, kau keluarga yang mana? Wu Ming dan Wu Yue meraung bersamaan, terkejut. Mereka berdua adalah kultivasi tingkat 8 dewa langit. Kekuatan ilahi yang mereka kendalikan tidak diragukan lagi merupakan produk dan kekuatan ilahi. Namun, kultivasi pihak lain telah mencapai setengah langkah alam ilahi, yang sepenuhnya menekan mereka. Turun dan cari jawabannya. Kedua pria parubaya itu acuh tak acuh dan membuka mulut mereka. Mereka menembak Lu Ming lagi. Orang-orang berjubah panjang lainnya berlumuran darah untuk mencegah Lu Ming melarikan diri. Raungan. Pada saat ini, Lu Ming mendengar raungan dari Dewa Kuno. Tubuhnya membengkak dan berubah menjadi tubuh Dewa Kuno. Boom, boom. Begitu tombak itu diguncang, tombak itu menebas dan menyapu cahaya pedang pihak lain. Dua pria parubaya langsung tertembak. Seperti yang diharapkan, kekuatannya luar biasa. Ayo bertarung bersama dan buat keputusan cepat. Seorang pria berjubah panjang di samping darah minum dengan dingin. Tubuhnya menyala dan membunuh Lu Ming. Orang lain, pada saat yang sama, juga melesat, sebuah pisau, indah dan penuh dengan niat membunuh. Ini adalah pisau pembunuh, tanpa hiasan yang tidak perlu, tetapi cepat dan ganas, dan kekuatannya luar biasa. Kau, tetap di belakangku. Lu Ming melambaikan tangannya, sebuah kekuatan sihir, Qiu Yue, Wu Ming, dan Wu Yue, lalu tombak panjang itu melesat, dan rentetan tembakan.
Puluhan bayangan tombak besar, penuh kehampaan, menusuk ke segala arah. Antara langit dan bumi, terdengar suara gemuruh. Sebanyak 12 orang berjubah darah, semuanya berada di alam Dewa Raja setengah langkah, dan mereka semua mempraktikkan keterampilan sihir untuk tujuan membunuh. Mereka bekerja sama, dan kekuatan mereka mengerikan. Bahkan dengan kekuatan Luming saat ini, akan sulit untuk melawannya. Kong, sebuah cahaya pedang, melalui serangan Luming, menebas tubuhnya, mengeluarkan suara sisisi. Mars 4 warna, sisik biru, terpotong, dipenuhi darah. Serangan lawan sudah cukup untuk menghancurkan pertahanan Luming. Pergi, Luming minum dan menggunakan jurus Dharma Naga ajaib. Jurus Dharma Naga 7 cakar 9 bergerak liar ke satu arah. Pada saat yang sama, Luming melangkah keluar dan menyerbu ke arah itu. Sentuh, sentuh. Setelah serangkaian tabrakan, beberapa orang berjubah panjang yang hampir berlumuran darah diserang oleh jurus naga 9 cakar, dan kemudian Luming mengambil kesempatan untuk bergegas keluar dari kepungan. Setelah bergegas keluar dari kepungan, bulan musim gugur terlindungi di belakang mereka. Luming tidak ragu-ragu. Jika kau ingin membunuhku, silakan tinggal di sini hari ini. Di mata Luming, ada warna yang ganas. Dia keluar dari kepungan, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk mendapatkan bantuan yang lebih baik. Bintang yang meledak, raungan pelan keluar dari mulut Luming. Kemudian, kekuatan sihir di tubuhnya menyerbu tombak dengan dahsyat. Sua, sebuah tombak raksasa melesat keluar dan menusuk 12 orang berjubah darah. Minggir, seorang pria berjubah darah berteriak dingin, dan 12 pria berjubah darah itu menunjukkan identitas mereka yang aneh. Tubuh mereka berkilauan, menghindari serangan tombak dan menyelamatkan diri dari kedua sisi tombak. Luming menyeringai di sudut mulutnya. Bagaimana mungkin jurus bintang yang meledak ini bisa dengan mudah dielakkan? Bang, bisik Luming. Boom, tombak raksasa itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Tombak itu menyapu ke segala arah, dan lautan yang ganas pun meratap. Tombak itu meremukkan 12 orang berjubah darah. Gawat, 12 orang berjubah panjang berlumuran darah itu mengubah raut wajah mereka dan mundur dengan panik. Namun, mereka masih terdampak oleh kekuatan dahsyat itu. Mereka memuntahkan darah satu persatu dan menderita luka parah. Bunuh, Luming mengambil kesempatan itu untuk membunuhnya. Namun, saat itu, raut wajah Luming berubah drastis, karena ia merasakan tekanan dahsyat di langit. Kemudian, sebuah kekuatan dahsyat menekan Luming. Tak mau saling membunuh, Luming mengayunkan tombaknya dan melesat ke angkasa. Saat itu, ia menyadari bahwa di angkasa, terdapat pula sebuah pisau yang menancap di tubuhnya. Boom, daomang tertancap di tombak. Dalam sekejap, raut wajah Luming berubah. Kekuatan daomang ini begitu dahsyat dan mengerikan, sedalam lautan. Tubuh Luming tiba-tiba mundur. Tombak di tangannya bergetar hebat. Ia hampir tak mampu menahannya dan terlempar. Raja Dewa, bisik Luming sambil menatap langit. Di angkasa, terlihat seorang pria berjubah darah, berusia sekitar 60 tahun, berjalan di kehampaan dan turun dari langit. Pria ini adalah sosok kuat di ranah Raja Dewa. Pria berjubah darah itu menatap Luming dengan heran. Aku menerima kabar bahwa kekuatan bertarung seorang pria dengan 4 dewa adalah monster. Aku tidak percaya, biarkan mereka mencobanya. Aku tidak menyangka kekuatanmu lebih mengerikan dari yang kau bayangkan. Pihak lain mendesah. Dibandingkan dengan orang lain yang berjubah darah, yang ini lebih emosional.